Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan teman-teman sedharma yang berbahagia dalam Dharma, kali ini kita akan membahas topik Dharma dengan judul Kantik, dan dalam bahasa Indonesianya dapat diterjemahkan sebagai kesabaran. Nah, kita akan kupas tentang kesabaran ini. Apa itu arti dari kesabaran? Mengapa pentingnya kita mempraktikkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, bagaimana manfaatnya untuk kehidupan kita dan jalan spiritual kita untuk dapat mencapai tujuan-tujuan hidup yang bahagia? Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk mengupasnya. Arti dari sebuah kesabaran di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah seseorang yang dapat bisa bertahan dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, kita sebagai seorang Buddhis tentu kalimat cobaan ini sangat awam sekali kita dengar. Kalau di dalam ajaran Buddha bahwa sebetulnya tidak ada cobaan di dalam dunia ini, melainkan pemahaman yang benar adalah segala sesuatu apapun yang kita alami, entah itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semua adalah sebab akibat dari perbuatan kita sendiri. Sehingga tidak ada istilah cobaan di dalam kajian Buddhis itu sendiri. Nah, di dalam ajaran Buddha, dalam praktek kesabaran, sangatlah penting untuk kita ketahui. Nah, di manakah posisi yang terbaik di dalam ajaran Buddha tentang kesabaran itu? Guru Agung kita, Buddha Gotama, di dalam Dhammapada 184 ya, dalam syair tersebut, Sang Buddha mengatakan demikian, dalam pembukaan Wada Patimokkha. Kantik paramang tapo titika, nibhanang paramang wadanti Buddha. Nahi papacito parupagati samano hoti parang wihetayanto. Nah, di sana Guru Buddha menjelaskan sangat jelas sekali bahwasanya, wahai para biku, bahwasanya kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Lalu Buddha mengatakan, Nibbana adalah yang tertinggi. Ia, seseorang yang masih menyakiti orang lain, menghina dan menyakiti makhluk lain, sebenarnya mereka tidaklah pantas disebut sebagai seorang samana atau seorang pertapa. Nah, jika kita menelaah kajian yang sangat mendalam mengenai kesabaran ini, sebenarnya praktek dari kesabaran adalah spiritual yang sangat mendalam, Bapak Ibu sekalian. Sebab jika kita tidak menyandang sebagai seorang pertapa, tapi kita dapat mempraktekkan makna, mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, akan berkembang kesabaran kita, maka sesungguhnya kita adalah seorang pertapa. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ibu, bapak sekalian pernah mendengar ada satu ungkapan, baik itu teman, di kantor, relasi bekerja, atau di pasar ya, dan sebagainya. Ada orang ketika sedang menghadapi karma buruk yang sedang berbuah, lalu mereka mengatakan, kesabaran itu kan ada batasnya. Bagaimana kalau aku harus terus bersabar, pasti aku akan diinjak-injak uang lah, gitu. Akan diremehkan oleh orang. Nah, ini adalah anggapan seseorang yang mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Nah, di dalam ajaran Buddha kita perlu bertanya, seandainya kesabaran itu ada batasnya, Bapak Ibu sekalian, maka apakah mungkin akan muncul orang suci di dunia ini? Sedangkan praktek pertapaan kesucian adalah latihan kesabaran itu sendiri. Nah, di dalam ajaran Buddha, kesabaran tidak ada batasnya, tetapi kesabaran adalah ada tingkatannya. Nah, mari kita bahas tentang tingkatan dari sebuah kesabaran ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau saya pun juga pernah mengalaminya, orang yang suka mengeluh gitu ya. Mengeluh panas, mengeluh hujan, mengeluh lapar, mengeluh, aduh hidup aku susah terus, aku kok hidupnya sengsara terus, seperti itu ya. Dan mereka suka banding-bandingkan orang lain. Nah, sehingga dalam keseharian kita suka mengeluh tentang kehidupan. Maka dikatakan
bahwa ketika seseorang sering kali mengeluh dalam menghadapi kehidupan, maka mereka belumlah mempraktekkan kesabaran yang paling rendah itu sendiri. Nah, artinya apa? Ketika kita semua para praktisi Dhamma dapat mempraktekkan Dhamma dengan benar, dan kita bisa mengatasi setiap masalah dengan kesabaran, dengan cara yang lebih sabar lagi, maka kita tidak suka mengeluh, maka kita telah berlatih kesabaran di tahap yang awal ini. Lalu ada tahapan yang kedua tentang kesabaran yang lebih dalam lagi. Artinya adalah tahap yang kedua ini ketika seseorang itu sedang memetik buah karma, terutama karma buruk yang sedang berbuah, mereka ini dapat menyadari bahwa ini adalah akibat-akibat dari sebuah perbuatan di masa lalu atau saat ini yang sedang berbuah kepadaku. Ketika seseorang praktisi Dhamma dapat menyadari tentang buah karma ini dan menerimanya dengan hati yang tenang, seimbang, maka mereka telah mempraktekkan tahapan kesabaran yang kedua. Ya, buah karma baik ataupun karma buruk, mereka tetap tenang dan seimbang dalam melatih kesabaran ini. Nah, tingkatan kesabaran yang kedua ini ada satu kisah para Bapak Ibu Saudara Dhamma yang berbahagia. Diceritakan pada suatu ketika ada nenek tua yang tinggal di sebuah desa yang sangat kecil sekali. Nenek tua ini tinggal dengan putranya yang masih muda. Suatu ketika nenek ini pekerjaannya memang mencari kayu bakar di hutan. Nenek ini memiliki satu kuda yang selalu dipakai untuk menemani ketika ke hutan mencari kayu bakar, dan kayu itu dibawa pulang, ditaruh dalam punggung kuda tersebut. Nah, nenek ini adalah praktisi Dhamma, dan pada suatu ketika nenek ini pergi ke hutan dan mencari kayu bakar. Suatu saat kayu bakar yang dibawa ini cukup banyak nenek ini. Lalu ketika pulang membawa kayu bakar, disusunlah di depan rumah. Lalu emak-emak ya, tetangga, ibu-ibu itu ya biasalah namanya tetangga ya, itu menceritakan dan datang rame-rame ke tempat nenek itu. Lalu ibu-ibu ini bilang, "Aduh nenek hari ini sangat beruntung sekali karena nenek mendapatkan kayu yang banyak. Pasti nenek nanti dapat uang yang banyak," begitu ceritanya. Lalu apa jawaban nenek ini ketika melatih kesabaran di level yang kedua? Karma baik kan berbuah. Lalu nenek ini mengatakan, "Iyalah ibu, namanya hidup. Untung rugi, susah senang siapa yang tahu," gitu. Dan ibu ini sambil tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, ibu ini kembali melakukan aktivitas seperti biasa, mencari kayu bakar kembali di hutan. Nah, suatu ketika ibu ini lupa mengikat kudanya, gitu ya. Kudanya lupa diikat, dan ternyata kuda itu perlahan-lahan mencari rumput dan meninggalkan ibu tua tersebut, nenek tersebut. Dan nenek ini cari mana kudaku, hilang. Nah, akhirnya si nenek tua ini pulang tanpa membawa sebatang kayu pun, dan kudanya pun tidak bisa ikut pulang. Nah, suatu ketika nenek ini sampai di rumah dan bisik-bisik tetangga lagi. Tetangga lalu bilang, "Aduh nenek, di mana kuda nenek? Kenapa nenek tidak bawa kayu bakar?" gitu. Lalu nenek ini bilang, "Kudaku hilang." Nah, lalu tetangga ini sibuk mengatakan, "Aduh nenek, hari ini nenek sial ya. Nenek kena karma buruk, kudanya hilang, tak dapat kayu pula," gitu. Lalu nenek ini karena sering berlatih kesabaran, nenek tetap menjawab jawaban yang selalu sama. "Iyalah ibu, namanya hidup, susah senang, untung rugi siapa yang tahu," gitu. Nah, suatu ketika ibu ini tetap malam-malam melakukan kegiatan biasa, mencari meletakkan rumput hijau itu di dalam tempat makan kuda tersebut. Lalu di sana ibu tua ini tidur dengan nyaman dan tidur dengan nyenyak. Di tengah malam tiba-tiba terdengar suara kuda yang sangat banyak gitu. Ringkikan kuda yang keluar sangat banyak. Dan ternyata nenek ketika masuk ke dalam kandang, kudanya itu ada 4 masuk ke dalam kandang. Nenek tiba-tiba mengunci tempat kandang kudanya dan nenek tertidur dengan pulas. Pagi-pagi hari biasa tetangga datang lagi. Dia bilang, "Aduh nenek, kuda nenek sekarang bertambah banyak ya. Jumlahnya ada 4 gitu. Kuda nenek satu bisa bawa teman 3 katanya." Lalu nenek ini tetap menjawab dengan jawaban yang tenang dan seimbang. Apa jawaban nenek? "Yalah ibu, namanya hidup. Untung rugi, susah senang siapa yang tahu." Nah, seperti itu. Nah, di sela-sela hari nenek ini
sedang mencari kayu bakar, dan ada anak laki-lakinya ini gelisah, ingin melatih kuda. 3 kuda ini kan untung dia dapat 3 kuda ya. Lalu si putranya ini bagaimana melatih kuda supaya kuda ini jinak dan dapat digunakan untuk mencari kayu bakar yang lain. Nah, pada suatu ketika si pemuda ini sedang menunggangi kuda liar ceritanya. Ternyata kuda liar ini sangat luar biasa kekuatannya sehingga pemuda tadi terpental dan terjatuh, kakinya patah gitu. Dan ketika kakinya patah, nenek juga pulang dari dari hutan, lalu dia mengatakan, "Aduh nenek sekarang sial. Nenek punya anak satu-satunya kakinya patah gitu." Lalu jawaban nenek tetap sama, "Ya ibu, namanya hidup, untung rugi susah senang siapa yang tahu." Nah, setelah beberapa saat kemudian, ternyata ini kisahnya di Tiongkok ya. Akhirnya negara itu sedang kacau, dan negara itu sedang kacau. Akhirnya banyak sekali negara ini menginginkan para putra-putra yang gagah-gagah berani itu untuk dikirim untuk berperang ke negara yang lain, mempertahankan negaranya seperti itu. Dan akhirnya tetangga-tetangga ini, anak-anak laki-lakinya pada dibawa untuk perang. Dan akhirnya siapa yang beruntung? Tentu jawabannya sudah tahu ya. Nenek ini sangat beruntung karena putranya kakinya patah. Gara-gara kakinya patah, akhirnya nenek ini beruntung, putra satu-satunya tidak masuk ke dalam arena perang ya dengan penuh ketidakpastian. Lalu akhirnya ibu-ibu ini pada menangis semua pada nenek. "Aduh nenek, kami kena sial. Aduh nenek yang paling beruntung. Anak nenek walaupun kakinya patah, ternyata anak nenek masih bisa hidup mendampingi nenek untuk di hari tua nanti." Tapi jawabannya selalu sama. Iyalah ibu, namanya hidup. Untung rugi, susah senang siapa yang tahu. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana melatih kesabaran dalam level yang kedua ini yang cukup berat ya, cukup berat. Kenapa? Tetap tenang dan seimbang dalam menghadapi datangnya buah karma baik maupun karma buruk dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara sedharma yang berbahagia dalam dharma, kalau kita melihat kesabaran level yang ketiga inilah yang paling sulit untuk dipraktekkan, tataran untuk kita semua. Bahkan praktisi dharma belum tentu dapat mempraktekkan level yang sangat dalam ini. Level dari praktek kesabaran yang ketiga adalah mereka tetap mencintai, mengasihi, dan menyayangi walaupun hidupnya terancam. Intinya, dia tidak merasa tersakiti walaupun banyak orang menyakiti, bahkan melukai tubuhnya, bahkan akan melenyapkan kehidupannya. Nah, level yang ketiga ini sangat-sangat luar biasa telah dipraktekkan oleh para bodhisattva dalam kelahiran yang lampau. Dikisahkan di dalam Jataka dengan judul Kantiwadi Jataka 313. Di sana dikisahkan ada seorang raja yang sangat iri sekali dengan seorang pertapa. Lalu pertapa ini mengajarkan dharma dikelilingi oleh banyak sekali umat di sana. Lalu raja ini iri karena kenapa dia datang tidak diperhatikan, tapi pertapa ini diperhatikan oleh umat-umat di sana. Lalu raja ini dengan iri hati dan dengan marah dan emosional, dia mengatakan, "Hai pertapa," katanya, "apa yang kamu praktekkan? Apa yang kamu ajarkan kepada mereka?" Lalu pertapa ini mengatakan, "Oh raja, saya mengajarkan tentang kesabaran. Walaupun kita dipukul, walaupun kita disakiti, kita tidak akan membalas orang itu, bahkan akan memberkati." Nah, raja karena diliputi rasa emosi, lalu dia memerintahkan para tentara-tentaranya untuk menyakiti pertapa ini. Pertapa ini dikisahkan di dalam Jataka itu dipukul dengan kayu berduri, lalu akhirnya pertapa ini dengan tetap tenang dan seimbang terus mengembangkan karanea atau meta sutta, nea, mengembangkan meta, dan kepada seorang raja ini dan kepada tentaranya. Lalu tidak puas di situ, sang raja akhirnya juga menendangnya tepat di dalam jantungnya, dan pertapa ini tetap tenang dan seimbang, tapi tetap mengasihinya. Melihat pertapa itu tetap tersenyum dan tenang seimbang, sang raja sangat gusar sekali. Akhirnya memotong lengan dari pertapa itu dan menyakiti, menghancurkan kaki dari pertapa itu. Tetapi pertapa itu benar-benar telah mempraktekkan kesempurnaan di dalam praktek kesabaran yang ketiga ini. Dan dikisahkan setelah raja itu meninggalkan pertapa itu, lalu pertapa itu memberkati dan mengatakan, "Semoga raja berusia panjang dan selalu sehat, bahagia."
Dan akhir dari kisah Jataka tersebut, tidak beberapa hari kemudian Pertapa itu meninggal dunia dalam keadaan yang sangat tenang dan sangat bahagia sekali. Dari kisah Jataka ini, Kanti Wedi, Kanti adalah kesabaran, yang mengisahkan salah satu kelahiran Bodhisattva Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha Gautama. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa, yang mengartikan bahwa tingkat kesabaran itu tidak ada batasnya, tetapi ada tingkatannya. Nah, Ibu Bapak Saudara Dharma yang berbahagia dalam Dharma, maka setelah kita mengetahui ternyata kesabaran tidak ada batasnya, tetapi ada tingkatannya, mari kita bersama-sama untuk mempraktekkannya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kesabaran ini. Mari kita awal-awali dalam setiap menghadapi peristiwa yang senang maupun yang tidak menyenangkan, kita berusaha untuk tidak sering mengeluh ya. Karena mantra sering mengeluh itu suka sakit di dalam punggung dan membuat badan ini menjadi remuk gitu ya. Itu kata guru meditasi. Lalu juga kita mencoba untuk menerima buah karma baik, apapun karma buruk yang buah dengan tetap tenang dan seimbang. Dan perlahan-lahan mungkin di level kesabaran yang ketiga cukup berat, minimal kita tidak membalas ketika ada orang menyakiti kita, yang menghina kita, menghancurkan kehidupan kita. Kita berusaha untuk tetap tenang, seimbang dalam melatih kesabaran ini. Nah, sebelum kita tutup akhir dari Dhamma ini, ada satu tips ya bagi kita. Ketika seseorang melatih kesabaran, rata-rata sering terjatuh. Tapi kita harus bangkit lagi. Layaknya seperti naik sepeda. Ketika kita naik sepeda, pertama-tama kita akan terjatuh. Lalu bangkit lagi, 2-3 langkah terjatuh, bangkit lagi. Sehingga ketika seseorang sudah mulai terampil di dalam menggayuh sepeda, maka dia akan mengatakan, aku naik sepeda tidak seperti layaknya aku sedang naik sepeda. Artinya apa? Mereka sudah benar-benar terlatih dalam naik sepeda, sehingga tidak merasa dirinya berlatih naik sepeda. Nah, demikian juga dalam kesabaran kita harus latih terus-menerus, walaupun kadang-kala kita jatuh bangun. Sehingga pada tahap praktek Dhamma tertentu, maka kita seolah-olah sedang tidak mempraktekkan kesabaran, tetapi kita sudah terlatih dalam kesabaran itu sendiri. Manfaat dari melatih kesabaran sangat banyak sekali ya. Di sana akan menemukan ketenangan, keseimbangan batin, lalu kita hidupnya lebih bahagia, dan juga kesabaran memiliki ciri mengharmoniskan semua keluarga, mengharmoniskan lingkungan masyarakat, mengharmoniskan negara, bahkan pada dunia. Ya, ketika seseorang mempraktikkan kesabaran dalam diri sendiri, maka akan ada kedamaian di dalam rumah tangga. Ketika kesabaran dipraktekkan, ada kedamaian dalam rumah tangga, dalam masyarakat pun akan damai. Jika ada kedamaian di dalam masyarakat, di negara ini pun akan menjadi damai. Dan dalam dunia ini kita adalah satu keluarga. Ijaran, kita adalah satu keluarga. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan topik Dhamma pada hari ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.